Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada Allah Azza wa Jal. Hanya karena nikmat dan kemurahan darinya, di pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap muka dan juga duduk di tempat ini untuk bisa bersama-sama menambah ilmu, bekali diri dengan ilmu, dan juga mengupas satu tema seringkali menjadi bahan persengketaan, perselisihan di masyarakat, dan juga membahas isu yang seringkali menimbulkan keregangan hubungan di antara masyarakat, yaitu tentang Wahabi. Kita ingin mengenal siapakah sebetulnya dan apakah sejatinya paham Wahabi itu. Apakah ada wujudnya atau hanya sekedar tong kosong yang terus ditabuh tapi tidak ada hakikatnya, tidak ada isinya, tidak ada wujudnya. Tidak lupa salawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan ikhlas memperjuangkan dinul Islam hingga akhirnya agama yang kita cintai ini dapat menyejukkan kehidupan kita di negeri Nusantara yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan satu makalah yang saya beri judul "Apa Untungnya Mengaku Sebagai Wahabi". Kalau kita lihat di masyarakat, baik yang pro dan kontra. Yang pro kalau kita tanya apa untungnya, juga tidak akan bisa mendatangkan bukti, baik finansial atau keuntungan yang lain. Yang kontra pun juga tidak bisa mendatangkan bukti. Apa untungnya kalau menyoroti atau membenci atau memusuhi Wahabi? Yang terjadi adalah sakit hati, keretaan hubungan. Yang terjadi adalah ketidakharmonisan di antara umat yang satu sama umat Islam. Dan tentu siapa yang untung? Yang untung tentu adalah non-muslim. Umat yang senang, mereka yang suka bila satu masyarakat yang sama, di bawah naungan agama yang sama, centang berentang. Untungnya tidak ada. Umat Islam sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Yang ada adalah umat Islam terus menanggung beban. Kenapa? Karena isu Wahabi itu bukan isu yang produktif. Bukan isu yang produktif. Kenapa? Bukan seperti kalau isu ada suatu penyakit yang merebak di masyarakat kemudian ditanggulangi sehingga terwujudlah kesehatan masyarakat. Isu ada misalnya ada pencurian ditanggulangi bersama sehingga muncullah suatu reaksi, suatu tindakan yang menguntungkan, yaitu ronda bersama, maka stabilitas masyarakat terjaga, terbentuk hubungan yang harmonis, bahu-membahu, kewaspadaan. Namun isu Wahabi yang terjadi di masyarakat terus digulirkan dan terus bergulir, yang terjadi bukannya malah menambah kekuatan umat, bukan malah menambah ketentraman umat, namun isu Wahabi seringkali menjadikan umat resah. Timbul pro dan kontra, kebencian, permusuhan, saling tuduh. Kalau kita tanya apa buktinya, persengketaan tentang Wahabi selama ini yang ada hanyalah debat kusir. Kalau diusut lebih jauh, kita akan dapatkan yang pro dan kontra ternyata sama-sama tidak tahu atau belum memahami, belum mengkaji secara mendalam apa sebenarnya Wahabi dan siapa mereka. Yang ada hanya, ada orang seperti ini nih, itu Wahabi.
Tapi kalau ditanya apa buktinya bahwasanya dia Wahabi? Apa dia pernah mengaku? Apa pernah ada sertifikat bahwa dia Wahabi? Apa ada nasab sekolah yang mengatakan Wahabi? Kiai yang mengatakan Wahabi? Ustadz yang mengajarkan kami Wahabi? Maka yang kita dapat tidak ada. Yang kita dapatkan, dia juga tidak mengaku Wahabi. Namun sakit hati, kenapa? Dituduh Wahabi sesat. Di lain sisi, kenapa Anda menuduh? Iya, dia menyakiti saya. Dengan apa menyakiti? Dia menuduh saya bid'ahkah atau kafirkah? Apakah itu kemudian ajaran Wahabi? Ya pokoknya seperti ini adalah Wahabi. Dari mana dikaitkan dengan Wahabi? Ya pokoknya yang terjadi apa? Pokoknya ini Wahabi. Kata orang, intinya adalah kata orang. Inilah ternyata sumber masalah yang kita hadapi. Masing-masing hanya berdasarkan katanya, isunya. Padahal isu di mana saja dan kapan saja seringkali tidak berbuntut, tidak memiliki dasarnya. Dari mana muncul isu itu? Ternyata begitu saja muncul dari omong-omong, dari orang yang mungkin memiliki tujuan tertentu, tapi ternyata isu tersebut hanya sekedar hoax, tidak ada hakikatnya. Karena salah satu hal yang diberikan garis bawah oleh para ulama, isu Wahabi ini karena sudah begitu panjang, sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun bergulir di tengah masyarakat. Namun masing-masing yang menggulirkan atau termakan oleh isu ini tidak mengkaji lebih jauh siapa yang memulai isu tersebut, dari mana isu tersebut muncul, siapa yang membesar-besarkan. Sejarah umat Islam ini lebih enak dilupakan, namun umat Islam lebih suka kalau mempelajari sejarah umat lain. Karena kalau kita tanya di sekolah kita, di pesantren kita, kalau kita tanya sejarah Napoleon, sejarah Inggris, sejarah Amerika, banyak yang tahu. Tapi sejarah Islam, bahkan sejarah nabinya sendiri, umat Islam jarang yang tahu. Karena para ulama mengatakan di antara sebab kehancuran suatu masyarakat, di antara sebab runtuhnya suatu tatanan masyarakat adalah karena terputusnya mata rantai antara nenek moyang dengan generasi penerus. Generasi penerus tidak pernah kenal siapa nenek moyang mereka, bagaimana kehidupan mereka, latar belakangnya apa, titik kelemahan dan apa kelebihannya. Kenapa mereka bisa eksis, bisa berjaya, dan kenapa sebelumnya mereka runtuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat dan juga bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan cerita umat-umat sebelum kita, nenek moyang kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah afala yatadabbarun, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah gambarkan kenapa mereka tidak mengkaji, mentadabburi, mengamati orang-orang sebelum mereka. Karena pelajaran sejarah itu penting sekali. Walaupun pelajaran sejarah di kita itu pelajaran yang paling dibenci oleh tulab mahasiswa, tapi itulah salah satu sumber kekuatan kita. Karena Umar bin Khattab mengatakan secara spesial tentang umat Islam, katanya innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Islamnya akan runtuh sedikit demi sedikit, terurai satu persatu. Kapan? Kalau di tengah-tengah umat Islam sudah mulai tumbuh generasi-generasi yang tidak kenal masa jahiliyah. Bagaimana pahitnya kehidupan mereka, bagaimana pahitnya hidup dengan kesyirikan, bagaimana hinanya hidup di bawah ideologi yang mengkultuskan sesama makhluk. Tatkala orang yang hanya kenal apa yang ada di depan matanya, inilah Islam, ya inilah yang saya kerjakan, saya tidak tahu bagaimana nenek moyang, bagaimana kronologi, dan bagaimana sejarah, inilah awal dari kehancuran setiap umat, termasuk umat Islam. Dan inilah cacat kita, umat Islam tidak kenal sejarah Islam. Kalau kita pelajari sejarah bagaimana perkembangan dakwah Islam di Indonesia,
kemudian kita kaitkan lagi lebih jauh bagaimana pergerakan negara dinasti Utsmaniyah, kemudian Abbasiyah, bagaimana kehidupan mereka, kemudian Umayyah, Khulafaur Rasyidin, apa kelemahan dan kelebihan, dan kenapa kok umat hitam, putih, jaya, runtuh. Kalau kita pelajari, niscaya kita akan mendapatkan ternyata semua itu hanyalah perputaran roda dunia. Karena Allah SWT mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Artinya apa yang terjadi ini sekedar perputaran hari saja. Kadang Anda di atas, kadang Anda di bawah. Karena mempelajari sejarah itu penting. Sejarah itu bukan untuk ditangisi. Kita tidak perlu menangisi kenapa isu Wahabi ada di tengah masyarakat. Tidak perlu tangisi. Itulah bagian dari sejarah, sudah ada. Itulah PR sejarah yang harus kita hadapi. Jangan ditangisi. Namun sejarah perlu diambil pelajarannya. Perlu diambil hikmahnya untuk menata masa depan. Untuk kita membuka lembaran baru. Mari kita buka lembaran baru dalam kehidupan beragama tanpa adanya beban dengan isu apa? Wahabi. Bagaimana kita menjadikan PR kerancuan hidup atau carut-marut kehidupan beragama karena isu Wahabi ini, itu bagian dari sejarah yang telah lalu dan kemudian itu kita tinggalkan di masa depan. Kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah umat terpecah, umat saling bermusuhan gara-gara isu Wahabi, tapi untuk esok tidak boleh lagi berkepanjangan. Untuk esok kita harus bisa hidup bersandingan. Kita harus bisa hidup bersatu padu seperti kata Rasulullah SAW, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim. Gambaran, perumpamaan, permisalan kaum mukminin dalam saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai bagaikan kal jasadul wahid, bagaikan satu tubuh, tidak mungkin dipisahkan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh saja yang sakit, niscaya seluruh tubuh akan merasakan. Ada tangan yang terpotong, maka semua badan akan merasakan tidak nyamannya punya jari yang terpotong. Mata sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam, susah tidur, tidak nyaman makan dan lain sebagainya. Itulah harusnya yang kita wujudkan, umat ini bersatu padu, bahu membahu, seperti pesan Allah SAW dalam hadis lain, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian itu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Biarlah masa lalu dengan segala hitam putihnya, apa yang telah terjadi masa lalu, biarlah berlalu. Tapi kita harus hadapi apa yang ada di depan mata kita dengan cara pandang, pola pikir, sikap yang berbeda. Kita harus lebih mengembangkan toleransi, lebih mengedepankan persatuan, bukan perbedaan. Baik, karenanya saya katakan, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Baik yang pro dan kontra, tidak mendapatkan untungnya. Yang ada adalah kebencian, permusuhan, dan akhirnya umat Islam ini menjadi lemah. Umat Islam menjadi lemah. Silakan kita lihat kondisi umat kita, saudara-saudara kita di mana, dari ujung barat hingga ujung timur, umat Islam ditindas. Nyawa kaum muslimin di belahan dunia manapun sekarang ini lebih murah dibanding seekor ayam. Kalau bom dijatuhkan di negara Islam, saudara kita Palestina dibunuh, dibantai, tidak ada yang mengatakan HAM. Tapi coba kalau ada ayam dipotong dengan cara-cara sadis, sapi disembelih menjadi dengan cara sadis, Indonesia diembargo sapi. Tidak boleh impor sapi dari mana? Australia. Tapi kalau saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Irak dijatuhi bom kimia, tidak ada yang mengusik. Nyawa kaum muslimin murah sekali. Nyawa kaum muslimin murah, tapi sekedar sapi disembelih dengan cara yang kasar saja sudah menjadi isu besar, menjadikan Indonesia